Livos Tunas Harapan Ilahi. Halo teman-teman semua, balik lagi di Livos THI Podcast. Kali ini kita bersama siapa narasumbernya? Bersama Mansur dari kelas 8A. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mansur. Ya, gimana Sur kabarnya? Alhamdulillah sehat. Adrian sama Alia gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku juga sehat. Ya, sebelum mulai, ini Mansur kan perantau dari Kalimantan ya? Ya, Betul? iya betul. Nah, Kalimantannya tuh Kalimantan mana sih? Aku tuh di Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Tumbang Titi. Pasti pada nggak tahu kan Desa Tumbang Titi. Iya bener. Orang-orang situ tuh pada taunya Kalimantan Barat tuh cuma Pontianak, kalau nggak Sambas mungkin. Iya. Kira-kira itu berapa jam sih dari sini ke sana? Kalau dari sini aku biasanya naik pesawat, terus sekitaran 1 jam 15 menit. Terus pas sampai Pontianak, aku itu nginep dulu 1 hari, kalau nggak 2 hari di rumah ami aku, adiknya ayahku. Terus dari Pontianak ke rumah aku yang namanya Desa Tumotiti itu sekitaran 13 jam atau 14 jam. Lama ya, iya. Iya. Oke, Sur. Motivasinya apa sih, Sur? Bisa ke sini atau disuruh orang tua? Kalau disuruh enggak, cuman waktu itu sempat diajak sama Meh. Jadi mumpung ada kesempatan, orang tua juga pasti mikir buat masa depan anaknya, jadi dibolehin. Gitu. Tapi kira-kira kamu maunya itu sekolahnya itu di sini atau di Kalimantan? Karena ngeliat dari fasilitasnya jauh, aku juga mikir buat masa depan, ya aku maunya di sini. Sebelumnya ada kenalan gak di sini? Kalau kenalan nggak ada. Berarti pure sendiri di sini ya? Iya, Cuman sama Ame tadi. Ami ada abang. Oh, ada abang di Iya. sini. Berarti cuman keluarga ya, nggak ada teman gitu di sini. Iya ada. Tapi deg-degan nggak kalau nggak punya teman? Deg-degan enggak, soalnya kan waktu pertama kali dateng ada abang aku, jadi kayak setiap kemana-mana pasti sama abang. Gitu. Ya, ya. Ya, sebenarnya aku penasaran banget nih sama cerita Mansur. Boleh ceritain sedikit gak gimana perjalanan dari apa? Dari kampung kamu tadi di Kalimantan ke sini? Maksudnya dari awal bisa sampai ke Tangerang. Iya, betul. Jadi perjalanan itu jadi singkat aku waktu kelas 4 SD, waktu itu ada pernikahan adiknya abi aku. Jadi waktu pasti pernikahan, kebetulan ada abangnya abi aku dari Jakarta jauh-jauh datang ke Ketapang. Jadi pas di situ abangnya abi aku itu ada dia ngajak istrinya buat ke situ. Kita panggil aja istrinya Ameh. Jadi di situ tuh kayak pamannya abi aku itu ngenalin ke Ameh, ngenalin aku ke Ameh. Terus di situ aku kayak biasa aja lah karena baru pertama kali kenal kan. Jadi lama-lama karena Ameh juga sering ke Kalimantan waktu lebaran kan. Jadi kita tuh setiap lebaran tuh sering kumpul di rumahnya jidah itu nenek ya, nenek. Jadi sering kumpul kayak biasanya setiap tahun lebaran tuh kumpul. Jadi situ lama-lama juga udah mulai akrab sama Ameh. Akhirnya Ameh itu sempat bilang katanya Mansur mau nggak Ameh ajak ke Tangerang buat sekolah. Akhirnya karena udah kenal kan, Mansur aku mau aja. Terus Ameh coba bilang ke orang tua Mansur, kira-kira Mansur boleh nggak ke Tangerang ya. Karena waktu itu masih kelas 4 atau kelas 5 ya. Orang tua aku belum ngebolehin. Oh iya. Karena juga masih kecil kan. Akhirnya karena lama kelamaan jidah aku juga ngebujuk ke bunda aku buat ngebolehin aku sekolah di situ. Jadi lama kelamaan bunda aku juga ngebolehin sama ayahku. Pasti mereka juga mikir karena buat masa depan anaknya. Terus fasilitasnya jauh berbeda, pendidikannya juga jauh. Itu aja sih. Oh iya. Oke. Tapi rencana kamu kalau SMA maunya di sini atau di Kalimantan? Kalau SMA belum tahu, belum ada kepikiran. Cuman kalau misalnya ada kesempatan, insya Allah bisa mau di sini. Tapi pengennya orang tua di sini atau di Kalimantan lagi?
pengennya orang tua tuh di Kalimantan karena mungkin mereka nggak enak. Iya, Karena aku cuma sama nggak cuma sendiri kan di sini. iya benar. Ya itu. Takut ngerepotin orang Iya, lain gitu takut ya. ngerepotin orang lain. Nah, oke oke oke. Kenapa kamu milihnya THI? Kenapa nggak yang lain? Bukan aku sih sebenarnya yang milih. Yang milihin Oh, tuh ame aku. Jadi waktu itu ame aku sempet mau daftar. iya. Terus pas sampai Jasa Pria dia tuh kayak ngeliat lingkungannya kayak gimana. Iya. Terus waktu itu katanya ame aku punya kenalan temannya kan. Temennya itu saranin buat daftarin aku di THI. Jadi Oh, waktu itu pas ame aku ke THI dia ngeliat kayak lingkungan THI itu kayak asri gitulah. Ya, akhirnya milih THI. milih THI karena itu. Oke. Berarti udah masuk tahun kedua dong di Tangerang ini, Iya. ya kan? Nah, sekarang eh, perbedaan yang paling mencolok antara di Kalimantan sama di Tangerang tuh apa? Dari gaya hidup, makanan, sama cuaca. Cuaca. Apa aja? Kalau dari gaya hidup nggak tahu ya kalau di Pontianak sama di Ketapang nggak tahu. Iya. Tapi kalau di desa aku itu mulai dari gaya hidupnya sama di sini itu jauh berbeda banget. Jauh banget. Kalau di desaku, kalau aku ya Ya. lebih banyak mainnya di alam. Di hutan-hutan Iya gitu. di alam. Jadi biasa pergi sama temen di hutan ngapain? Mandi sungai misalnya. Kalau sungai mancing, mungkin pasang perangkap ikan Oh iya. atau nyari burung itu. Tapi kamu tahu nggak kalau di sana di kampung kamu itu ada mall atau gitu? Kalau di kampung aku nggak ada Keramasi, tapi kalau di Ketapang itu udah ada sama di Pontianak. Kalau mulai dari makanan ya tadi? Iya, makanan. Kalau dari makanan menurut aku sama aja. Cuman pasti ada makanan yang di sini tuh ada tapi yang di sana nggak ada, yang di sana ada tapi yang sini nggak ada. Apa tuh? Em, Lempok tau nggak? Lempok itu dia terbuat dari durian. Jadi durian kayak biji durian tuh dikeluarin terus kayak diapain ya? Aku lupa. Pokoknya lempok itu kayak dodol gitulah dia. Oh, tapi dari durian Dari ininya, durian. bahan dasarnya. Iya. Oh, ada Terus lagi em, makanan lain? apa? Makanan lain? Mungkin bubur pedas. Di sini ada bubur pedas nggak? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Kalau bubur pedas tuh kalau nggak salah itu dari sayur mayur. Apalagi ya ikan teri mungkin aku lupa. Nah, Oh, gitu. terus kalau dari cuaca, Cuaca, iya. kita di Pontianak dulu ya. Iya, Kalau di oke. Pontianak itu kan dia dilewatin sama garis khatulistiwa. Jadi panas ya. Jadi mungkin panas. Cuman kalau di desa aku, dia kan masih banyak hutan tuh. Iya. Jadi mungkin kalau soal cuaca dari yang di sini sama di desa aku tuh masih ademan di desa aku. Oh iya, benar-benar di sini kan kota, jadi banyak polusi Iya. apa gitu ya. Oke oke, makasih Sur. Pas pertama kali nih sampai di Tangerang, tantangan terbesar kamu tuh apa? Yang pastinya yang tantangan terbesar tuh adalah bahasa sih. Karena bahasa di sini sama di Kalimantan tuh jauh banget berbedanya. Terus logatnya juga beda. Oh Jadi iya. waktu pertama kali datang, boleh cerita dikit ya. Jadi Boleh, waktu boleh, boleh. pertama kali datang tuh, aku diajak keluar sama abang aku. Terus pas keluar tuh aku sempet minta diantarin ke counter HP buat beli paket data. Iya. Jadi pas sampai di situ, aku kan disuruh turun kan buat Iya. beli paket datanya. Abang aku nunggu di motor. Pas turun, aku dari depan kasirnya tuh mau ngomong cuman nggak tahu mau ngomong apa kayak Bingung lah ya ya. bingung mau ngomong apa. Akhirnya aku ngomong tapi pakai bahasa Kalimantan. Si kasirnya itu cuma ngangguk aja. Ngerti gak dia sebenarnya? Nggak ngerti. Akhirnya karena abang aku ngeliat kasirnya kebingungan, akhirnya dia turun buat ngebantuin. Ah. Ya itu. Akhirnya beli Akhirnya aku beli paketnya. Iya. Oke 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 oke. Nah, terus gimana cara kamu bisa adaptasi dari logat bahasa, cuaca dan lain-lain secepat ini gitu? Adaptasinya sih kalau misalnya logat bahasa ya, logatnya sih kalau menurut teman-teman yang di sini ya, logat aku tuh masih sama kayak yang di Kalimantan. Iya, Cuman benar. kalau melalui bahasa ya udah lumayan lah. Iya benar. Cara adaptasinya cukup komunikasi sih, jangan malu buat berkenalan sama orang baru. Contoh aku misalnya dari Kalimantan kan baru datang sini, terus ada temen, jangan malu buat berkenalan sama dia, biar wawasan kita tuh makin dalam sama bahasa sini. Ya, jadi bisa ngasah. Iya bisa ngasah bahasa Iya, sini iya, juga. iya, iya. Tapi kalau kamu waktu itu hari pertama masuk sekolah itu kamu kaget gak ngobrol sama teman kamu? Kaget sih,
ada kaget dikit, soalnya kan masih belum terlalu lancar. Ya. Kadang juga pas di obrolan tuh aku masukin bahasa Kalimantan yang mereka tuh nggak Gak ngerti ngerti. gitu ya. Ya, Tapi biasanya tetap dilakuin sama mereka. Padahal nggak ngerti. Atau udah itu aja. gitu ya ya. Oke. eh Apa sih momen yang paling kamu kangenin di sana? Makanan, apa keluarga atau suasana di sana? Tahu teman mungkin. Ya, teman. Dari makanan dulu ya. Kalau Oke. makanan yang pastinya masakan orang tua sih. Iya. Masakan orang tua. Terus Kalau masalah keluarga gimana? Kangen? pastinya kangen sama orang tua, sama Ajit, Didah, Abi, Mama, Nenek. Gak sedih, Sur. Tuh pasti sedih banget gak sih tinggal jauh sama Iya. orang tuanya. Beribu-ribu kilometer. Ya. Selama merantau pasti ada pengalaman lucu atau berkesan yang kamu dapetin nggak? Lucu ya. Oh, itu. Jadi waktu itu kan di Ketapang kan. Di Ketapang udah aku diajak sama ami aku, paman aku yang abangnya dari abi aku itu buat ke hotel nemuin temennya. Jadi di situ tuh aku baru pertama kali naik lift. Jadi Iya. pas naik lift aku tuh kayak bingung. Lah kok ini gerak sendiri. Jadi aku tuh waktu itu pertama kali nyebutnya bukan lift, dinding berjalan. Tapi takut gak naik lift? Enggak. Malahan nggak tahu Seneng. teriak-teriak nggak jelas kayak Nora gitulah. Aduh. Oke. Kan logat bahasa kamu sama yang di Kalimantan sama yang di Tangerang ini kan beda ya? Ya. Pernah nggak sih teman kamu salah paham sama arti yang mungkin di sini kasar, di Kalimantan kasar, di sini sopan atau sebaliknya gitu? Pernah gak? Em, di sini kan kalau nggak salah aku itu bahasa sopan kan. Ya. Yes. Sesama kayak orang tua walaupun teman itu sopan kan. Kalau di Kalimantan itu aku itu kalau ke orang tua itu kasar. Jadi waktu pertama kali kayak aku tuh kan sempet pergi bareng teman. Iya. Terus temen aku itu kayak ngobrol sama orang tua, cuman dia pakai aku. Itu aku bingung. "Lah, kok begitu ngomongnya kayak kasar banget kan?" Akhirnya aku tanya ke dia, "Emang di sini sopan?" Katanya sopan. Terus ya dia nanya-nanya, akhirnya dia ketawa nggak tahu katanya kok bisa beda banget gitu. Tapi Ceng, kamu pernah keceplosan gak sih kalau ngomong aku ke orang tua? Keceplosan nggak pernah. Soalnya kan emang dari dulu kalau ngomong sama orang tua tuh panggilannya abang. Oh, udah biasa berarti. Udah ya? biasa. Oke. Pernah gak sih diejek gara-gara logat bahasa kamu beda sama teman-teman yang lain? Kalau diejek soal logat bahasa sih nggak pernah. Gak pernah. Tapi kayak misalnya aku keceplosan ngomong pakai Iya. bahasa Kalimantan, Diketawain. ya mungkin diketawain lah. Padahal mereka nggak ngerti kan. Ya, mereka nggak pernah denger. Ya nggak pernah dengar. Aneh di Aneh kuping banget. mereka. Ya. Oke. Jauh dari kampung halaman nih. Gimana cara kamu bisa tetap menjaga identitas Kalimantan kamu? Jadi saya Budaya Kalimantan kamu. Jadi soal bahasa ya, kalau bahasa aku itu kalau misal sehari-hari bukan di sekolah ya, di rumah aku ngobrol sama Ame sama Ami itu sama Abang pakai bahasa Kalimantan bukan bahasa sini. Oh iya. Jadi kayak karena kan sebenarnya Ame aku orang sini. Cuman karena dia udah terbiasa pulang ke Kalimantan, jadi udah biasa juga sama bahasa Kalimantan. Kira ya di rumah tetap bahasa Kalimantan bukan bahasa sini. Iya. Berarti di rumah tetap aja pakai bahasa Kalimantan ya. Ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Ame itu apa sih? Ame itu bibi. Kalau Bibi. ya kalau Ami itu paman gitu. Paman. Oke. Terakhir nih, kamu punya target atau akademik atau lainnya gak? Soalnya kamu kan udah effort jauh-jauh gitu dari Kalimantan ke sini. Masa iya nilainya jelek? Target ya kalau akademik mungkin nilai ya bisa membanggakan orang tua lah. Terus semoga aja hafalan Oh iya, hafalan ya Al-Quran. hafalan. Ada gak
pesan dari orang tua yang kamu paling ingat dan selalu kamu lakuin pesan tersebut? Pesannya apa sih? Sholatnya dijaga, banyak minum air putih, Oke. mandiri, adik-adiknya jagain. Kalau misalnya aku pulang Kalimantan atau misalnya lagi dekat sama mereka, jangan sakitin adik-adiknya. Dah itu aja sih. Oke. Oke. Ada pertanyaan tambahan? Ngomong-ngomong, kamu punya berapa adik sih? Aku punya 2 itu cewek semua. Oh, Oh, cewek semua. Ya, yang satu umur sekitaran 11 tahun, yang satunya 5 tahun mungkin. 5 tahun. Ya. Oke. Tapi ada saran nggak kalau misalnya adik kamu itu disuruh SMP di Tangerang? Kalau itu aku tergantung orang tua aja sih. Kalau orang tua ngebolehin ya aku ya boleh-boleh aja udah. Oke. Oke. Ada satu lagi deh Sur. Motivasi untuk teman-teman yang lain yang ngerantau dari jauh-jauh ke sini. Motivasinya jangan sia-siakan sih, jangan sia-siakan apa yang sudah dilakukan sama mereka, misalnya contoh merantau, jangan sia-siain. Terus jangan lupa sama orang tua. Oke. 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 Ya, cukup ya. Ya cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan Mansur yang telah memberikan pengalamannya kepada kita semua. Yang Ya. merantau sendiri Ya, sendiri dari Kalimantan ke Tangerang. Ya. Oke. Dan jangan lupa untuk nantikan podcast Lipos THI yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Podcast by Livos Tunas Harapan Ilahi.